Kalau dibilang dunia memusuhi kita, siapa bilang? Antum buka Al-Isra ayat 70 itu. Allah sendiri mengatakan walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah muliakan anak Adam, diciptakan dengan penciptaan yang mulia, ahsanut takwim, ciptaan yang terbaik. Padahal peruntukan kita hidup untuk ibadah, jin juga sama, dicipta buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi kan kata ahsanut takwim ini kan buat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit takwim. Ciptaan yang terbaik ya manusia dengan peruntukan yang sama ya, beribadah. Udah gitu Allah mengatakan wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami jadikan ini manusia mampu memanage daratan maupun lautan. Daratan lautan itu kan bagian dari dunia. Dunia ada daratan, di lautan ada udara. Akhir zaman bahkan kita bisa manage udara. Kita bisa terbang seperti burung dengan pesawat. Kita bisa berenang seperti ikan dengan bahtera. Ini manusia mulia. Kok bisa-bisanya dunia memusuhi kita? Ada apa dengan dunia kan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun berat terasa ujian di atas dunia, Allah sudah mengatakan tidak ada ujian yang berat buat orang yang mau menjalani dengan baik. Allah nggak mungkin membebani, menguji manusia di luar batas kemampuannya. Dari kemarin kita bahas di beberapa tempat di Malang ini, saya jelaskan dengan kajian yang nyaris mirip. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang ini kita sadar tidak sadar, kita nggak gampang mengikuti syariat yang Allah firmankan maupun yang Nabi sabdakan. Ya, kita lupa kalau Quran itu sebagaimana Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu Quran gak ada keraguan loh yang ngomong Allah. La raiba fihi, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Ayat lain mengatakan hudan linnas, petunjuk buat manusia. Makanya kalau sampai Anda tidak tertunjuki dengan Quran, bukan Qurannya yang salah, kemanusiaan Anda yang dipertanyakan. Ya, kalau dibilang dunia memusuhi kita, siapa bilang? Antum buka Al-Isra ayat 70 itu. Allah sendiri mengatakan walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah muliakan anak Adam, diciptakan dengan penciptaan yang mulia, ahsanut takwim, ciptaan yang terbaik. Padahal peruntukan kita hidup untuk ibadah, jin juga sama, dicipta buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi kan kata ahsanut takwim ini kan buat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit takwim. Ciptaan yang terbaik ya manusia dengan peruntukan yang sama ya, beribadah. Udah gitu Allah mengatakan wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami jadikan ini manusia mampu memanage daratan maupun lautan. Daratan lautan itu kan bagian dari dunia. Dunia ada daratan, di lautan ada udara. Akhir zaman bahkan kita bisa manage udara. Kita bisa terbang seperti burung dengan pesawat. Kita bisa berenang seperti ikan dengan bahtera. Ini manusia mulia. Kok bisa-bisanya dunia memusuhi kita? Ada apa dengan dunia kan kita? Kalau bicara dunia, Al-Hadid ayat 20 yang Allah majukan. Allah ajak kita berilmu supaya tahu dunia ini nggak musuhin kita. Cuma kitanya yang baperan sama dunia gitu loh. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun." Anda mau bicara dunia, Allah ajak ayo kita ngomong dunia. Tapi tolong ya, i'lamu, berilmu. Karena kalau kita nggak pakai ilmu agak susah ngomongnya. Begitulah maksud ayat gitu ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Berilmulah kalian bahwa dunia ini permainan. Maknanya ketahuilah dengan ilmu tentunya. Allah yang bilang, sang pencipta dunia mengatakan dunia ini la'ib, permainan.
Yang namanya permainan ini ada waktu, ada masa. Yang namanya permainan ada menang, ada kalah, ada aturan main. Dan yang namanya permainan itu nggak mungkin dimainkan tanpa ilmu. Bagaimana kita mau bermain tanpa ilmu? Ya nggak bisa. Yang dikhawatirkan nanti kita bermain dengan syahwat. Kayak orang main padel, kan rame juga malah masih padel, betul. Orang main di mini soccer atau mungkin pada jadi pelari culture nih, ya. Pelari culture banyak gak di sini? Yang lari sepatu kiri kanan beda warna, betul ya? Yang lari ke depan kacamata ada belakang gitu ya, pelari culture lah. Ya, yang sibuk ngomongin nge-gym nih, wah kita mesti nge-gym nih, ayolah kita olahraga, bagus kok olahraga ya. Tapi prinsipnya jangan main sana en corpore sano dong. Itu prinsip bule, prinsip muslim itu al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat di badan yang kuat gitu loh. Karena banyak orang olahraga setelah badannya bagus cuma pengen mejeng, pengen butuh validasi orang gitu loh. Kalau Anda memang sehat, buktikan ibadah Anda maksimal. Hari gini yang six pack kalah sama yang one pack gitu loh. Subuh jadi saksi itu. Malah orang-orang yang sudah nggak direkomendasi oleh kesehatan, sopnya paling depan itu loh. Yang kalau berdiri imam baca alaman dikit bunyi krekek, minyaknya sudah kurang kan. Mana yang six pack mana? Mana generasi yang katanya pelari culture mana gitu loh. Yang katanya nih tangan kanan 35 tat nge-gym, tangan kiri 30. Nih kelopak mata nggak sekilo, nggak keangkat kalau subuh. Sehat dari mana ente bro? Anda nggak sehat. Anda olahraga untuk mempertontonkan diri Anda ke dunia, itu namanya ria. Ya, banyak orang-orang perempuan sekarang lari. Oh lari sono lari sini main padel main apa. Pakai bajunya baju penyelam gitu loh. Kerudung ketat masuk ke dalam jersey yang ketat, jersey masuk ke dalam legging yang ketat, lari OTW gor keliling komplek dan lain-lain. Suruh pakai pelampung cari terumbu karang gitu loh. Itu penyelam, itu bukan pelari gitu loh. Oh kita kan pengen sehat Ustaz. Iya. Saya juga berhusnuzon, saya gak melarang olahraga. Tapi kalau minta sehat kan sama Allah Asy-Syafi yang menyehatkan. Apa iya Allah memberikan kesehatan buat orang yang olahraga dengan cara yang haram? Aurat yang dipertontonkan, ria, sum'ah, ujub lah. Itu yang terjadi sekarang. Makin keker, makin gandeng yang keker juga. Lihat LGBT kan lagi tren di Indonesia ini. Anak-anak muda hari gini, aduh, yang disibukkan dengan penampilan, yang rambutnya kayak siluman brokoli gitu. Yang sibuk dengan penampilan gitu ya. Dunia ini bukan untuk begitu men. Bukan untuk begitu gitu loh. Dunia ini kita untuk berkarya. Dunia ini kita untuk memenuhi keranjang sorgawi kita. Nanti yang dikhawatirkan, peruntukan hidup kita tidak seperti yang kita lakukan. Ini kita kayak dibenci sama dunia gitu loh. Akhirnya lelah sendiri hidup. Waktu bergulir masa berganti dengan bahasa ulama, waktu kan gak kembali, lantar jial ayyamul lati madat. Makanya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kitabnya, kutip buku kecil yang beliau tulis, itu beliau memberikan masukan nasihat buat generasi di akhir zaman ini. Kata beliau, kalau memang kalian tidak mau seakan-akan dunia memusuhi kalian, karena dunia cuma media, tempat di mana kita diciptakan oleh Allah untuk berkarya. Dan dunia bukan tujuan, dunia cuma perjalanan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Biar gimana akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Beliau ajak dan berikan nasihat kepada kita yang pertama, ayo tolong di dunia ini kita betul-betul merapikan iman dan membanyakan amal soleh. Sehingga kita nggak terkecoh dengan perubahan dunia. Yang laki tetap jadi emas, yang perempuan tetap jadi mutiara. Mau dunia seperti apa, emas nggak berubah, mutiara nggak berubah. Ya dunia mau sedang jaya-jaya dengan ekonomi yang stabil, ya kita tetap jadi emas dan jadi mutiara. Tetap sholat, tetap ibadah.
Atau sekarang dunia sedang gonjang-ganjing, terpuruk kita. Seakan-akan dunia meninggalkan kita, membenci kita. Bisnis apa hari ini yang kita bisa sukses agak susah. Ya, Masya Allah, seakan-akan kemenangan gak berpihak kepada kita. Tetap sholat, tetap berbuat baik. Jangan gara-gara kita gak seperti dulu lagi dalam bicara ekonomi, kita jadi malas ibadah. Tumben gak sholat di masjid, lagi gak ada pelanggan. Gitu. Gak gitu bahasanya. Ya, jangan, justru Allah nggak peduli ada nggak ada pelanggan, yang Allah pengen azan tadi panggilan muadzin itu panggilan Allah. Atau mungkin Anda juga yang sukses kadang-kadang bukan Anda yang saat susah dulu. Zaman susah nih orang masjid mana yang dia nggak datengin. Temannya takmir sama marbot zaman susah betul. Sekarang dia sudah sukses, lihat nggak sempat sholat. Allah nggak suka sama yang begini. Ini orang terwarnai dengan dunia. Nah, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa kata beliau, tolong deh, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 97, itu janji untuk kita hidup bahagia, dia akan datang dengan tidak menelantarkan dunia. Kata beliau, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Walanajjanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iya. Di mana Allah berfirman di ayat tersebut, man amila solihan min dzakarin au unsa. Tolong siapapun di antara kalian yang beramal soleh, diperjelas ya, min dzakarin au unsa, laki atau perempuan. Artinya Allah nggak nerima LGBT di sini. Gitu. Nggak ada yang remeng-remeng ini. Ya. Tolong yang laki jelas kelaki-lakiannya, yang perempuan jelas keperempuanannya. Karena nanti kalian makhluk yang sama tercipta buat beribadah, cuma akan ada beda dalam penampilan. Dalam perbuatan nanti akan ada bedanya. Kalau cara beragamanya sama, namanya manhaj. Ya, cuma teknikalnya beda laki sama perempuan. Karena laki diciptakan untuk sebuah peruntukan, perempuan juga sama. Allah bilang begitu. Wa huwa mu'min. Tapi yang terpenting tolong stabilkan iman. Karena kalau sekedar menggugurkan kewajiban, siapapun sanggup. Cuma digugurkan kewajiban dalam kondisi iman yang stabil, nggak semua orang mampu. Teori sudah sampai, sekian banyak guru-guru kita menyampaikan di masjid ini. Iman itu naik turun. Yang tahu turun naik iman ya kita. Yazid wa yanqusnya kita yang tahu. Allah cuma ingin wahwa mu'min dalam kondisi iman mustabil. Karena enggak ada ibadah tanpa iman. Khawatirnya cuma taklidil a'ma, cuma ikut-ikutan. Karena agama ini pengen kita jadikan Islam ini sebagai way of life lah, cara hidup. Makanya perintahnya udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam yang total. Jangan kaleng-kaleng. Manfaatnya apa? Kamu akan selamat. Makna Islam itu selamat artinya. Dengan Islam kamu selamat. Kenapa dikatakan selamat? Karena on the way-nya jelas di atas fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Fitratallah allati fataranasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Ini syariat. Hadapkan wajahmu kepada syariat. Lidini hanifah, agama yang hanif. Hanif itu lurus. Ya, hanif itu sesuatu yang tidak berbelok. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, kan begitu bahasa Nabi. Ini jalanku yang lurus, kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Jangan ikuti jalan yang banyak. Artinya yang banyak ini yang enggak islami. Walaupun tetap hukum asal manusia itu kan su'uban wa qobailan. Ya kita enggak bisa menghindari perbedaan. Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah ciptakan manusia ini su'uban wa qobailan lita'arufu. Untuk kalian bersatu. Bisa enggak perbedaan yang kalian miliki itu terikat dengan satu sistem yang namanya Islam? Jangan dengan cara yang lain. Karena kalau Anda beragama dengan cara yang lain, walaupun Allah mengatakan la tabdila li kalimatillah tadi, jangan ada perubahan sudah. Yang di zaman Nabi agama sampai sekarang bulan Juni 2026 juga agama. Tolong
Jangan dirubah-rubah, la tabdila di kalimatillah. Anda disuruh bersatu di atas syariat ini. Boleh suku bangsa kita berbeda, tapi tetap bacaan sholat kita sama. Boleh suku bangsa kita berbeda, gerak fisik sholat kita mencontoh Nabi. Boleh kita berbeda dengan seluruh manusia, tapi kalau agama enggak boleh berbeda dengan satu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya kita pengen menggapai bekasnya ibadah. Alasannya apa? Nabi yang bersabda, Innallaha yuhibbu ayara asara ni'matihi ala abdi. Allah paling suka melihat bekas ibadah pada diri seseorang. Allah paling suka. Ya, jangan sampai kita beribadah kita nggak punya bekas. Nah, ayat tadi menjanjikan bahwa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji berikan bekas apa? Kehidupan yang baik dia akan datang. Ya, terserah sifatnya umum kok. Allah mengatakan hayatan thayyibahnya nggak kan kecuali dia beramal soleh dengan iman yang stabil tadi. Bahkan gak tanggung-tanggung kata Allah. Ini yang sedang kita lagi pengen di dunia, ngumpulin kebaikan dengan di keranjang surgawi kita. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah janji berikan balasan kepada orang tersebut dengan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Ya Allah kalau sudah memberikan balasan kepada manusia, Masya Allah, gak tanggung-tanggung. Allah pengen setiap manusia ini mendapatkan janji Allah dengan kebaikan yang dia lakukan. Syahadat, yang kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Langsung darahnya tidak boleh ditumpahkan, kehormatannya tidak boleh diinjak-injak, hartanya nggak boleh dijarah. Dia seorang muslim. Masya Allah. Janji Allah, sholat yang dia gugurkan. Ya Allah langsung katakan, ini sholat beda dia dengan kafir musyrik. Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Perjelas Muhammad. Ini sholat yang dia lakukan tanha anil faksa wal munkar. Dia menjadi orang yang punya power buat mencegah kekejian dan kemungkaran. Perintahnya begitu. Puasa yang kemarin dia lakukan di bulan Ramadan. Targetnya la'allakum tattaqun. Karena memang Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kalian sudah bertakwa dengan ritual puasa kalian, orang yang bertakwa diberikan banyak keuntungan. Baik itu berbentuk makhrojan, baik itu berbentuk yusron kemudahan, atau mungkin furqan. Ayat yang mengatakan, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusran. Wa may yattaqilla yaj'al lahu furqanan. Ada senjata-senjata yang Allah janjikan dalam kehidupan ini supaya kamu enggak merasa dibully dengan dunia. Karena Allah berikan solusi. Ya, Anda sukses dengan ekonomi Anda enggak terbuli dengan dunia. Karena banyak yang sukses terbuli. Sampai lupa sholat. Sampai lupa berbuat baik. Sampai lupa ngaji. Atau mungkin Anda yang sedang terpuruk pun enggak merasa terintimidasi dengan dunia. Kenapa? Karena memang dia tahu Allah bersama orang yang sabar. Buru-buru dia ambil wudhu, buru-buru dia sholat. Karena dia tahu wasta'inu bis-sabri was-sholat. Kalau dia minta pertolongan, minta dengan sabar dan sholat. Cuma kan banyak di kita ini kalau punya masalah, bukan sholat, nelpon teman. Call a friend. Kita kalau punya masalah, bukan terus kita ambil wudhu, bersimpu di atas sajadah, atau datang ke masjid Abu Dzar Al-Ghifari, atau masjid-masjid lainnya, untuk beribadah. Kita malah nyari kafe baru di mana ya, gitu loh. Langsung masuk ke kafe, pesen si americano, cari pojokan, scroll WA. Seharian cuma scroll sosial media, berharap ada solusi. Tumben bro, awet banget nongkrong, lagi stres. Coba. Bagaimana Allah berikan solusi sementara Allah perintahkan kalau kamu stres, ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu yakni talabul ma'unah, meminta pertolongan.
dengan sabar dan sholat. Kenapa dia bisa sabar? Karena dia tahu cobaan itu, ujian itu adalah badai yang pasti berlalu. Dan ketika dia diuji, dia nggak pengen merubah ujian jadi azab. Bagaimana ujian bisa berubah jadi azab, Ustaz? Karena kan musibah itu kan isinya dua, ujian dan azab. Ujian buat orang baik. Orang baik kalau lagi diuji makin bagus agamanya. Kalau orang yang baik yang diuji nggak kuat komplain dengan ujiannya, jadi azab. Anda yang diuji sama anak, ya tetap jadi ayah yang baik, ibu yang baik buat anak-anaknya. Jangan terus berubah jadi ayah yang frontal dan ibu yang kacau. Ya, akhirnya anak jadi azab bukan ujian buat kalian. Ibu yang pegel sama bapak, pegel kan Bu? Oh bapak. Bapak lebih pegel sama ibu. Betul ya? Pegel-pegelan. Tolong jangan berubah kalau kita lagi pegel sama pasangan, ini ujian. Karena yang pegel sama pasangan bukan cuma Anda. Ya perempuan tuh Asia bininya Firaun pegel sama Firaun loh. Kan bapak sama Firaun kan gak sebanding, betul. No ibunya Ikrimah no. Kan lakinya siapa? Abu Jahal, betul. Ikrimah babinya Abu Jahal, lihat. Atau kita yang diuji sama pasangan, lihat Nabi Nuh. Dia Rasul, dakwahkan pasangan 900 tahun lebih, tetap aja ujung-ujungnya kafir. Lihat bagaimana Ayub alaihissalam diuji dengan sakit dan ditinggal oleh pasangannya, lihat. Atau mungkin di zaman belum ada salon, belum ada nge-gym. Ya, lihat. Bininya Nabi Allah, Lut, udah berteman sama LGBT, betul. Hari gini sih kalau dia berteman sama LGBT, memang sarang LGBT banyak di beberapa tempat. Dulu di zaman Nabi Allah Lut ini nggak ada tempat wadah LGBT. Ya, cuma memang Allah uji mereka sebagai contoh buat dunia bahwa Allah benci dengan yang namanya LGBT atau penyimpangan seksual ini. Tapi hari gini mereka pengen diakui sama dunia. Iya kita lihat 200% kenaikan LGBT di Indonesia. Jijik kita ngelihat. Kalau dulu kita ngelihat bencong itu orang tua yang pakai baju perempuan, pakai gitar bass betot, petak gitu ya. Sekarang tidak, ini anak remaja, 15 tahun, jadi perempuannya, yang lakinya 17 tahun. Ya Allah kita nggak nyangka. Bahkan banyak yang ikut kajian loh, saya melongo. Berpenampilan dengan gamis, dengan gaya yang sama. Jadi kayak tren gitu loh, yang lesbinya sama. Belum lagi yang sama lipan. Ini nggak bisa dibiarkan. Ya, jangan sampai cuma tinggal kenangan tuh Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kalau memang kita merasa cinta sama negeri ini, ayo kita jaga bareng-bareng. Jangan terprovokasi oleh ujian yang seperti ini. Apalagi sampai diajak untuk berpecah belah. Jangan. Ayo buktikan agama ini bermanfaat buat diri dan keluarga deh. Ya alasannya apa? Karena anak-anak ini generasi yang pengen divalidasi gitu loh. Anak-anak yang gak melihat contoh di rumah. Kita orang tua nyaris gak sadar. Kalau anak kita, anak-anak Gen Z dan Alpha ini, anak yang suka melihat bukan mendengar. Makanya kegemaran mereka menatap handphone itu Masya Allah. Nyaris mereka tuh gak suka dengar, mereka suka melihat. Nah kita ini orang tua kurang bisa membuat sebuah tontonan yang menuntun. Akhirnya mereka mencari contoh-contoh menurut yang bagus menurut mereka. Superhero kah atau hayalan mereka, generasi cosplay itu yang kita lihat sekarang. Atau mereka memanfaatkan media sosial ini untuk membuat sebuah konten. Ini anak perempuan kreatif bikin konten. Kenapa? Karena ayahnya nggak merhatiin dia. Padahal ayah buat anak perempuan segalanya. Ayahnya sibuk dengan dunianya. Ini anak cari perhatian, direspon sama orang di sosial media, di like dan di subscribe sama laki-laki tua. Bisa demen nih anak gadis kecil sama orang tua. Yang laki-laki begitu bikin konten, gak direspon sama orang tuanya. Yang respon apa? Nenek-nenek di sosmed, jadi berondong. Yang fatal kan kalau yang respon sejenis, dia nyaman. Hari gini anak-anak kita rapuh mentalnya. Gampang nyaman dengan sesuatu. Itu yang terjadi sekarang. Akhirnya kenakalan online tuh meningkat. Subhanallah. Ya teman-teman dari polis cyber ngasih bocoran ke kita. Ustadz ini sudah
daruratnya nggak tanggung-tanggung di negeri kita ini, kenakalan online ini. Karena anak-anak kita bebas mengghosting semua kegiatan. Orang nggak tahu siapa yang nulis, siapa yang berkarya, mereka bisa buat diam-diam. Akhirnya ada kelompok-kelompok online yang mendatangkan keburukan. Di situ ada murtad online, di situ ada prostitusi online. Hari ini jangan heran loh, banyak prostitusi online, saya dapat datanya itu, Allahu Akbar. Ya, di mana anak-anak dengan menawarkan video call, buka kerudung sekian, buka baju sekian, itu transfer kemudian kirim gambar. Itu lumrah sekali. Jangan merasa aman dengan anak-anak kita yang megang handphone, diam dalam kamar sendiri, Pak. Dia masih butuh bimbingan dan arahan. Balikan ke hukum asal, nak, ini kamar tidur buat tidur, nak. Bukan buat nonton TV, bukan main handphone. Ya, kita bikin disiplin lah, kita orang tuanya kok. Innallaha sa'ilun kulla ra'in ima istara'ahu. Allah bakal tanya tentang pemimpin yang memimpin tempat yang dia pimpin. Kita suami memimpin rumah tangga kita. Seberapa susahnya kita bilang, nak, tolong nak, kalau ke kamar taruh handphone di depan sini. Atau kita larang ada TV di kamar. Karena yang dikhawatirkan nanti dia tidak tidur karena ada yang ditonton. Subuhnya gak bisa bangun. Bagaimana anak ini tumbuh dengan keberkahan kalau pagi gak melek? Sementara nabinya mendoakan pagi dengan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Bukankah kita menikah untuk memperbanyak umat? Umat yang mana? Umat yang gak bisa bangun pagi. Kenapa dia gak bisa bangun pagi? Karena tidurnya malam. Dan kita membiarkan. Dia gak disaksikan. Allah yang mengatakan inna sholatal fajri kana masyhudah. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Hari gini anak kita sholat subuhnya gak disaksikan sama Allah. Karena terlambat bangunnya. Sejuta cita-cita yang dia hayalkan dengan cara yang seperti ini gak mungkin bisa. Setan yang masuk dalam hidup mereka. Lihat, Pak, kita ini udah generasi lawas, Pak. Kalian kalau hitungan umur nyontoh Nabi paling 2 kali pemilu lagi umur kita. Ini yang jadi masalah kalau kita wafat ini, anak-anak kita bagaimana? Di kondisi yang seperti ini gitu lah. Jangankan kita, sosok seorang Nabi dan Rasul saja ketika mau meninggal, dikumpulin anaknya, dia berkata, Nabi Allah Yakub. Ketika dia mau meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia bertanya, ma ta'buduna min ba'di? Ini Rasul loh. Ini Nabi loh. Nah, apa yang kau sembah nanti kalau ayahmu wafat? Anak Nabi, anak Rasul. Apalagi anak si Dudung. Betul. Apalagi anak supplier. Kebayang tidak, Rasul saja khawatir dengan kehidupan anaknya dia akan datang kalau dia sudah wafat. Kayak sahabat khawatir kalau Nabi wafat bagaimana? Hudzaifah ibnul Yaman kan nanya begitu. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'anallahu bihadal khair. Hal ba'da hadal khair min syar? No. Ya Rasulullah, kami pernah hidup zaman jahiliyah. Datanglah al khair, kebaikan yang kau bawa. Apakah setelah kebaikan yang kau bawa ini ada keburukan? No. Wafatnya Rasul, fitnah terjadi. Pemberontakan zaman Abu Bakar. Apakah ada kebaikan lagi? Ada. Cuma kebaikan yang berikutnya kata Nabi, na'am, walakin fihi dukhan. Kebaikan yang berikutnya nanti remeng. Ada asap. Ya yakin itu kebaikan, cuma ada kabutnya gitu loh. Ya mungkin anak kita akan baik kalau kita sudah meninggal nanti. Tapi apa iya ada yang ikhlas mendidik anak tanpa nilai, tanpa pamrih, kecuali orang tuanya? Ada zaman nanti di mana anak tersebut pengen tahu kebaikan, mesti kursus. Kayak ibu-ibu yang pintar masak. Didik anak-anak perempuannya masak, Bu. Kalau nanti ibu sudah meninggal, anak ini mesti kuliah masak, Bu, bayar. Tapi ibunya kan gak akan pernah bicara money oriented dalam pendidikan ke anak. Ini kan berat sekali. Begitu pula ilmu yang kita miliki. Allah berikan kita talent bisa menaklukkan dunia. Ya seorang ayah tanpa titel bisa menjadi penyebab datangnya nafkah buat banyak keluarganya. Tapi kita nggak tahu nanti satu waktu ini anak S2, S3 belum tentu bisa ngasih ke orang tuanya. Ya Rabb,
Mesti hati-hati kita nih. Saya mengatakan dengan tegas, coba mulai kritisi tentang amal soleh. Kenapa? Karena kalau tidak Anda akan dicampakkan oleh dunia. Dunia ini berputar dan berganti. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan waktunya enggak kembali, makanya Allah bersumpah demi waktu. Saking urgensinya waktu, Allah bersumpah baik itu wal asri, wad duha, wal laili, wal fajri dan lain-lainnya. Demi waktu, demi waktu, demi waktu, demi waktu. Karena kalian manusia, makhluk yang butuh waktu untuk berkarya. Tanpa waktu kalian nggak bisa. Sekarang waktu dibuang-buang, cuma habis di sosial media. Nggak berasa malam berganti pagi, pagi berganti siang, siang sore, malam lagi. Begitu waktu berganti tanpa ada bekas. Keranjang surgawi kita masih kosong. Long kata ulama. Yuk baguskan iman kita, banyakkan amal soleh. Kalau keburukan memang manusia pasti berbuat buruk. Coba kan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang banyak yang kita perbuat dengan ilmu dan iman landasannya akan membuat kita menjadi orang yang terhapus keburukan di masa lalu kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at tadi. Sehingga kita difokuskan untuk berbuat kebaikan seperti itu gitu loh. Yang kedua, kita disuruh membuktikan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan berdampak pada kiri kanan kita. Contoh yang paling gampang lah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu kan yang paling gampang. Allah bilang di Al-Isra ayat 23 itu. Ketika Allah jadikan perintah dalam bentuk takdir ketetapan beribadah hanya kepada Allah. Kalau kamu sudah beribadah, tolong yang pertama berbuat baik sama kedua orang tua dengan kata ihsan. Ada enggak ada mereka berbuat baik? Iya, karena efek positif orang yang berbuat baik, dia baik dengan orang yang dekat dengan dia. Zawil kurba wal yatama wal masakin. Harus Anda sudah sholat, sudah. Cuma Anda nggak bisa berbuat baik sama orang tua Anda, nggak jelas sholat Anda. Cuma sekedar gugur kewajiban. Harusnya Anda sudah sholat, Anda berbuat baik. Ada nggak ada orang tua Anda? Kenapa? Karena di badan Anda itu ada air susu ibu Anda. Karena di badan Anda itu, di belakang nama Anda ada nama orang tua Anda. Harusnya ada nggak ada orang tua, kita punya tanggung jawab. Bukan kita nggak bisa berbuat maksiat, kita bisa. Kita manusia, tempatnya salah, gampang berbuat salah. Cuma kalau ingat kita udah nggak bisa berbakti sama orang tua, udah nggak ada. Kok ya sekedar menjaga air susu di badan kita nih, air susu beliau ini, kok kita nggak bisa menjaga ya? Apa kita nggak malu kalau kita sampai korupsi? Di belakang nama kita tuh nama orang tua kita. Mereka nggak didik kita untuk jadi koruptor. Hilang sifat kemanusiaan kita. Karena Allah menciptakan manusia itu buat beribadah. Warzaqnahum minat thayyibat. Bahkan Allah bilang Allah kasih rejeki buat manusia yang baik-baik. Ini bukan manusia, ini pejabat. Ini koruptor, bukan manusia yang dimakan barang haram. Ini orang yang nggak punya malu. Dia lupa kalau umurnya ini kalau nggak antar besok, nasabnya dirusak, nasab anak gara-gara dia. Oh, ini cucunya yang ketangkap kemarin, emang enak. Dia lupa kalau dunia ini nggak menjanjikan keabadian. Mana bekas ibadahnya? Mana hari gini kok mau jadi tumbal pejabat melenceng gitu loh. Demi setumpuk uang kan sebodoh-bodohnya. Mana S1, S2, S3 kalian mana? Hari gini Anda cuma butuh validasi mencari follower. Sehingga siapapun bebas dikasih mic. ODGJ dikasih mic. Orang Malang juga tahu. Subhanallah. Kenapa? Karena semua sudah gila jabatan sudah. Dia cuma butuh suara. Dia berpikir bagaimana menghancurkan dunia dengan mengambil sebanyak-banyaknya. Gak pernah berpikir membeli. Dia lupa, kalaupun itu bukan harta yang dia miliki itu nggak ada yang kebawa mati. Kebayang rusaknya akidah masyarakat kita belakangan ini. Mereka lupa kalau malaikat maut mendatangi badan anak Adam ini minimal 8 kali dalam satu hari. Banyak riwayat tentang ini. Bahkan sebagian mengatakan malaikat maut menatap wajah anak Adam 4 kali dalam satu hari. Allahu Akbar. Kok bisa tenang-tenangnya tidak tersinggung dengan ayat tadi warzaqnahum minat thayyibat. Manusia itu kuciptakan dengan rezeki yang baik.
Maka ketika Anda makan sesuatu yang haram, yang tidak baik, wajar saja kalau ayat nggak ngefek sama situ. Wajar saja azan yang dikumandangkan buat manusia Anda nggak terpanggil. Maaf, Anda bukan manusia. Cuma casing Anda manusia. Allah juga bilang ulaika kal an'am balhum adall. Allah yang bilang lebih kejam lagi tuh bahasa. Itu manusia binatang ternak itu. Bahkan lebih sesat. Kenapa beda kita dengan binatang ternak? Ibu kita mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Udah gede kan kita dikawinin sama binatang juga mirip. Cuma beda kita sama mereka kan binatang nggak ngaji, binatang nggak sholat. Ya kalau kita nggak ngaji, nggak sholat ya kita binatang, masuk kategori bahasa Allah begitu. Bahkan adollu lebih sesat. Karena binatang ternak itu kambing, kotorannya pun jadi pupuk. Situ apa manfaatnya? Sudah tua bangka, dibesarkan sama orang tua, berpikir berkorban buat orang tua pun tidak ada. Tiap tahun cuma modal areng batok, nunggu dibagi daging. Tapi ngerokok terus, nge-vape terus. Allahu Akbar. Itu rokok kan sehari 20.000. Coba berhenti. Sehari 20.000, sebulan 600. Setahun kan 7,2 juta. Tiap tahun Anda bisa sembelihkan hewan korban buat kedua orang tua Anda. Nggak mau. Mendingan ngancurin paru-paru. Begitu kondisinya sekarang. Bergaya. Yang penting validasi tadi. Allahu Akbar. Saya mengatakan justru yang paling baik yang kedua untuk menggapai kemudian dia akan datang. Coba bagaimana kita berpikir bermanfaat buat banyak orang. Bagaimana kita berbuat baik kepada manusia di sekeliling kita. Karena dampak kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, ayo kita disuruh betul-betul sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Karena waktu nggak berulang, masa nggak berganti, demi Allah. Ya jangan sampai lewat begitu saja kita nggak baca Quran, kita nggak menuntut ilmu, kita nggak menjadikan Quran sebagai hudan petunjuk tadi. Kita nggak terbiasa untuk mengerti kalau Allah turunkan Quran sebagai hudan petunjuk. Bagaimana Anda bisa tidak tersesat di dunia ini atau Anda dimusuhi oleh dunia ini karena Anda tidak suka baca Quran. Kalaupun baca targetnya hatam bukan paham. Dalil Quran itu ikro, bukan ihfaz, bukan ikhtam. Dalil Quran itu baca, bukan hatam, bukan hafal. Hatam dan hafal itu durasi baca. Anda sering membaca, Anda bisa hatam. Anda sering membaca, Anda bisa hafal. Otomatis dimuliakan orang yang bisa menghafal dan diberikan pahala per huruf buat yang hatam. Tapi nggak berubah fungsi. Quran itu adalah dibaca. Disitulah para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah rekomendasi mereka sebagai contoh. Mereka kalau baca Quran 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Tujuannya apa? Paham ayat. Karena Allah janji, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil." Itu Quran la raiba fihi. Enggak ada keraguan di dalamnya. Hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Sehingga kalau Anda tidak tertunjuki, maaf, dipertanyakan ketakwaan Anda. Kalau Anda sudah enggak bertakwa, ayat Ar-Ra'd ayat 2 hingga 3 mengatakan, Anda enggak yaj'alahu makhrajan. Karena hidup ini masalah. Jawabannya ya dengan ketakwaan kita, wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Anda yang bertakwa dimanapun Anda berada, Anda diberikan solusi. Kata yattaqillah itu kan sifatnya continuous dan dimanapun kau berada, kamu bertakwa. Dimanapun kau berada, ada solusinya. Yattaqillah mayaj'alahu, betul. Berarti kan kita nggak dimusuhi sama dunia. Kenapa? Dunia datang menunduk sama kita. Dunia datang menunduk. Bangsa ini punya izah yang seperti itu loh. Dijajah 350 tahun tidak berhenti untuk berbuat baik. Dimuliakan dengan kemerdekaan kita karena janji Allah dalam Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat ihsan. Betul, ayat itu kan. Dan diabadikan di undang-undang dasar dong. Atas berkat rahmat Allah, negeri ini merdeka, didorong oleh keinginan lu berkebangsaan yang bebas. Kita terus dapat rahmat. Sebut satu pejuang tahun 45, semuanya beragama Islam. Sampai ada usaha meletakkan foto mereka di
uang gitu ya. Supaya anak bangsa jangan sampai lupa. Ada Teku Umar loh, ada Cut Nyadin loh, ada Tuanku Imam Bonjol loh. Lihat tuh di duit. Saya nggak mengatakan iya itu gambar bagus, tapi usaha mereka seperti itu. Lihat tuh ada Sultan Hasanuddin dulu tuh. Lihat tuh ada Ahmad Al-Lusi yang difitnah jadi Thomas Matulesi. Atau jadi Sipati Murah, lihat tuh. Lihat ada Sisinga Manggaraja tuh, lihat. Lihat semua muslim. Hari ini kita nggak tahu foto siapa itu sekarang gitu loh. Sampai kita lupa, kita mesti bangga negeri yang punya Pancasila di mana ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa kan cuma Allah. Emang agama lain Tuhannya Esa? Ya enggak lah. Ayo anak bangsa bangkit, cintai negeri kita, berpikir memberi. Jangan gampang terprovokasi oleh sosial media, kurangi handphone, kurangi sosmed sudah. Yang dikhawatirkan banyak nanti editan-editan yang bercampur dengan kebenaran yang membuat kita bingung nanti. Ayo kita fokus bagaimana membaguskan diri kita dan keluarga kita. Ya, makanya penekanan yang ketiga, sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Ayo. Jangan disibukkan dengan sesuatu yang gak bermanfaat. Dan bentuk kesempurnaan agama kalau bahasa Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Jangan dibuang-buang waktu. Sang pencipta waktu bersumpah demi waktu. Anda membuang-buang waktu, Anda rugi karena waktu gak kembali. Kemampuan Anda duduk malam hari ini, besok wallahu alam bisawab. Mungkin besok Anda cuma bisa berbaring. Daya ingat Anda pada hari ini, besok wallahu alam. Kalau memang bisa berbuat baik pada hari ini, ya jangan tunggu besok. Karena waktu nggak kembali. Lantar jalaya mulati maudot tadi. Masya Allah. Kemudian yang keempat, ditekankan sekali dalam agama kita, bagaimana dalam kondisi yang seperti ini, kita disuruh memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan pada hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran di masa depan atau kesedihan di masa lalu. Maksudnya gimana Ustaz? Karena kan al-amal bi khatimihah. Amal tergantung akhir bukan awal. Udah jangan banyak berkeluh kesah. Apalagi orang laki, udah jangan banyak curhat di handphone. Saya paling pegal kalau laki digontakan di status mulu. Diceritain semua, OTW stasiun, perjalanan menuju kantor. Aduh, ganti androk mendingan tuh laki begitu gitu loh. Laki nggak bercerita, laki tuh berkarya gitu loh. Ini butuh validasi dunia, semua diceritain aktivitasnya. Ini ya Allah wala quwata illa billah. Lemah sekali gitu. Laki berkarya, laki tuh kayak burung sudah. Pokoknya burung tuh nggak punya jam tangan, burung nggak punya alarm, burung nggak punya beker. Yang dia tahu kalau pagi sudah datang menggantikan malam, terbang. Biar jadi orang yang tawakal. Kalau kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu thair yaqdu himasan wa taruhu bitanan. Suruh lihat burung tuh. Pokoknya pagi datang berkarya. Karena Allah ciptakan pagi buat bekerja. Wa ja'alna naharan ma'asan. Pokoknya terbang hinggap di sebuah ranting. Burung juga nggak punya akal, meyakini ada makanan di ranting, belum tentu. Insting yang jalan. Suruh kayak burung, udah pokoknya keluar. Karena tempat kita bukan di rumah Pak. Ya kan kita sudah tua soalnya Ustaz. Tua gimana? Ya kan kita sudah 55, sudah pensiun. Ngaji yang total Pak. Nabi itu 55 awal perangnya Nabi. Beliau jadi Rasul umur berapa? 40. 13 tahun pertama beliau bicara akidah di Mekah. Berapa usia beliau? 53. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Setahun 2 tahun perintah perang Badar. Betul? Umur berapa beliau? 55. Awal perang Nabi umur 55. Kita di brainwash sama Belanda, 55 pensiun. Sehingga identik orang kalau udah umur 55 yang diomongin merek obat. Herbal tuh diomongin tuh umur 55 tuh. Ini bagus nih, merentak saya hilang gara-gara ini. Asam urat saya hilang, ini obrolan umur 55. Di zaman Rasul nggak ada begitu. Orang kalau sudah 55 udah nggak ada money oriented di otaknya, yang ada akhirat. Karena kalau hitung-hitungan umur Nabi kan 63, 2 kali pemilu tadi saya bilang di awal.
2 kali pemilu kita bayangin aja kalau nyampe itu juga 2 kali pemilu. Kalau enggak kira-kira kita bawa apa menghadap Allah? Jujur aja sampai detik ini kita belum hafal nama Allah. Kita mau menghadap Allah yang kita enggak kenal. Kita pengen husnul khotimah untuk Allah yang kita enggak paham. Kita mau tenang-tenang saja. Subhanallah. Ya, azan berkumandang. Tiap silakan kumandangkan azan. Nah. Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, sedikit kita lanjutkan bahasan kita terkait tentang jangan merasa bahwa dunia memang meninggalkan kita atau enggak bersahabat dengan kita. Ya memang Nabi pun mencemooh dunia. Cuma kita juga harus tahu ada ayat yang mengatakan wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada ayat juga yang memerintahkan kita untuk mengedepankan akhirat. Cuma enggak melupakan dunia. Karena bagaimana kita mau menggapai akhirat tanpa dunia? Ya enggak bisa. Di dunia kita berkarya. Nah, di hal yang keempat dikatakan, ayo Syekh mengatakan nasihat ulama. Ini kita dengarkan nasihat ulama. Pusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan pada hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran di masa depan atau kesedihan di masa lalu. Jangan banyak berkeluh kesah, jangan banyak meratap. Apalagi kita sudah punya jam terbang dalam hidup. Apa yang belum kita rasakan? Semua sudah, tinggal mati yang belum. Semua sudah kita rasakan. Makanya Nabi mengatakan kalau sudah seperti itu, ada satu riwayat yang sahih di mana Imam Muslim mengabadikan dalam sahihnya itu dikatakan ihris ala ma yanfa'uk musta'in billah. Kalau sudah begitu ihris, yang rakus sedikit ala ma yanfa'uk. Kamu mesti rakus untuk urusan yang bermanfaat buat kamu. Sholat bermanfaat, yang rakus, jangan males. Makan aja kita bisa rakus padahal gak manfaat. Kenapa sholat kita gak rakus? Sampai subuh susah bangun. Gak malu anak muda ngomongin six pack, ngomongin merek kaos, merek baju. Ini subuh gak ada yang nongol. Kalian sehat dari mana? Negeri ini mau dibawa sama orang yang gak demen bangun pagi. Allahu Akbar. Negeri ini akan dibawa oleh generasi yang butuh validasi dunia dengan ria, sum'ah dan ujub gitu. Atau generasi yang rapuh mentalnya, gampang terpincut oleh rasa suka yang sifatnya ghostingan. Ya gak bisa. Ihris alamayan. Wasta'in billah. Dan tolong, gampang minta tolong sama Allah. Ujian kecil maupun besar tolong fafirru ilallah. Balikan diri kita ke Allah. Karena kalau sudah urusan ke Allah selesai. Memang Allah enggak menghilangkan banjir di muka bumi buat menyelamatkan Nabi Nuh. Ya, cuma Allah perintahkan bikin bahtera ukuran orang tua yang membangun bahtera. Jangan dibilang bahtera Nabi Nuh itu kayak Titanic yang mewah. Enggak, ini aki-aki loh yang bikin perahu loh. Usianya mau 1000 tahun di zaman enggak ada martil, paku dan gergaji loh. Kebayang kan, jangan jadi korban AI lah kita. Allah juga tahu Allah nggak menghilangkan, nggak mematikan api. Allah cuma meningginkan. Karena buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Yang panas pun cukup Allah mengatakan ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Di zaman Nabi Muhammad lihat perang mana yang beliau kalah semuanya menang. Walaupun jumlah musuh lebih banyak. Yang paling dahsyat perang Mu'tah itu. Ya, pasukan Romawi yang besar-besar badannya itu. Yang jumlahnya 200.000, orang Arab cuma 3.000 jumlahnya, lihat bisa kalah yang 200.000 itu. Allah sudah bilang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Karena ada izin Allah. Ya kalau Allah sudah izinkan, ya Allah sudah tinggal mengatakan innama amruhu idza arada sayyan ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa? Karena masyarakatnya layak ditolong. Hari gini orang-orang kerdil bilang, Ustadz, saya nggak yakin ada Tuhan di Indonesia, Ustadz. Wah, antum bisa ngomong kayak gitu. Karena koruptor merajalela, Ustadz. Hukum sudah kayak pisau dapur, Ustadz. Tajam ke bawah, muntul ke atas, Ustadz. Yang ngomong hak dibilang ekstrim, yang aneh dikasih panggung. Hari gini kita dibikin bingung. Ini perkataan para khawarij di Palestina dulu, di Suriah sama. Seakan-akan Tuhan nggak ada di Palestina, nggak ada di Suriah.
Allahu Akbar. Allah sudah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Jangan menganggap Allah diam dengan kezaliman yang terjadi. Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Jangankan yang transparan, yang tersembunyi pun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah cuma pengen sikap kalian seperti apa dengan ujian yang seperti ini. Berubahkah jadi azab atau tetap jadi ujian? Pemimpinnya begini-begini, khalas ya akhi. Jangan salahkan orang, jangan itu flying victim. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, pemimpinmu ya tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, akan diberikan pemimpin yang baik. Ini kalau makmumnya apalannya 10 juz, imam gak mungkin 5 juz, gemeter dia. Lawang makmumnya 10 juz. Kenapa? Karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, akan diangkat orang baik. Cemoohan ini sudah terjadi dari zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali, kata grupnya Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Ali. Kepemimpinan kamu ini enggak seperti Umar dan Abu Bakar dan Umar. Ali marah. Kata Ali, jaga lisan kalian. Jangan bandingkan diriku dengan dua manusia mulia tersebut pendamping Rasul itu. Karena pemimpin tergantung rakyat. Dengarkan, waktu Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, rakyatnya aku Ali, rakyatnya Utsman, rakyatnya Zubair bin Awam, rakyatnya Thalhah bin Ubaidillah, rakyatnya para sahabat yang radhiyallahu anhum. Tapi ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya kalian. Kelasnya pemimpin zaman Pak Karno ya kita bisa lihat pejuang masih banyak saat itu. Di zaman Pak Harto masih banyak, terus makin kemarin makin kacau. Karena rakyatnya nggak mau belajar, rakyatnya nggak baca buku panduan. Kebiasaan buruk negeri kita yang nggak suka baca buku panduan pada barang-barang yang kita beli berlaku dalam hidup kita. Kita juga nggak suka baca Quran, memahami Quran kita nggak suka. Kita cuma pengen dengerin Ustadz ngomong, kemudian kita pakai yang diomongin. Boleh, bukan tidak. Ali bin Abi Thalib mengatakan unsur maqala wala tanzur man qal. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi alangkah baiknya kalau agama kembali kepada diri kita masing-masing. Lihatlah Ummahatil Mukminin, istrinya Nabi semua tuh. Mereka sudah dipastikan mendampingi Nabi di sorga. Tapi tetap menghafal Quran. Menghafal hadis. Kenapa? Karena mereka butuh bimbingan di atas dunia dengan Quran dan Sunnah. Nah sekarang bagaimana kita mau mengarah kepada sebuah tujuan kalau kita nggak terbimbing dengan Quran dan Sunnah? Apa kata bijak yang Ibnu Qayyim katakan dalam kitabnya? Inna safina la tajri alal yabas. Bahtera kehidupan ini nggak mungkin bisa berlabuh ke pelabuhan yang betul kalau jalurnya nggak betul. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa ayat 115 jelas dikatakan bahwa wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda petunjuk, al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas, jelas sudah agama. Ada syubhat di antara keduanya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, yang kalian ikuti yang orang beriman tidak lakukan karena enggak mencontoh Rasul. Walihi matawallah, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi sekarang. Ketika Quran ditinggalkan, ketika hukum dibuat untuk kepentingan oknum dan golongan. Shadaqallahul azim. Fafir ilallah, kita balik ke Allah. Jadi jangan memplaying victimkan dunia, meninggalkan kita, membenci kita lah. Dunia cuma media untuk kita berkarya. Sedang apa kita di atas dunia tersebut? Allah muliakan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Taib.